Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizpa, NIM K1A1200014, Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas mata kuliah pengantar pendidikan, dosen penggampu, Healthy SPD MPD. Adapun judul yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu masalah pendidikan anak selama sekolah online di masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh pada anak di Indonesia selama pandemi dinilai masih belum berjalan secara optimal. Ada beberapa hal yang dinilai menjadi kendala, terutama mengenai akses internet. Hal tersebut terjadi karena beberapa daerah Nusantara belum memiliki akses internet, bahkan arus listrik sekalipun. Kemudian, masalah kemampuan orang tua dalam mendampingi anak-anak di rumah juga masih kurang karena banyak orang tua yang belum mengerti tentang pendidikan saat ini. Permasalahan yang muncul selama belajar dari rumah di era COVID-19 ini perlu perhatian dan berbagai pihak agar dapat diatasi sehingga anak-anak mendapatkan pendidikan secara utuh. Adapun permasalahan yang timbul dalam pendidikan saat sekarang ini. Yang pertama, banyak anak tak sekolah akibat pandemi. Menurut Yusra TB, Konsultan Nasional Pendidikan dalam Situasi Darurat UNICEF RDI, saat ini lebih dari 60 juta siswa di Indonesia tak bisa bersekolah akibat COVID-19 ini. Dari jumlah tersebut, angka terbanyak berasal dari pelajar SD atau sederajat dengan total lebih dari 28 juta siswa, dan disusul oleh pelajar SMP sederajat dengan total 13 juta siswa dan SMA atau sederajat dengan jumlah 11 juta siswa. Berdasarkan data tersebut, masih banyak siswa yang tak bisa belajar jarak jauh. Hal ini karena beberapa daerah masih terkendala akses listrik, akses internet, dan pembelajaran luring atau offline masih terbatas. Masalah yang muncul saat proses pembelajaran dari rumah ini disimpulkan dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh UNICEF lewat U-Report 5-8 Juli 2020 dengan jumlah responden sebanyak 4.016 orang dalam rentang usia utama 14 sampai 24 tahun. Nah, jadi sebanyak 69% anak merasa bosan selama belajar dari rumah atau BDR dengan tantangan utama akses internet sebesar 35% dan 38% kurang bimbingan dari guru. Kemudian sebanyak 62% responden berharap dukungan utama yang diberikan adalah akses internet dan 26% lainnya didukung dari guru, jelas oleh Yusra. Yang kedua, dampak pada anak secara umum. M. Cameron Yusra melanjutkan, ada beberapa dampak yang muncul pada anak akibat proses belajar dari rumah ini, terutama pada kondisi kesehatan di mana anak-anak berisiko terpapar COVID-19 sehingga menyebabkan sakit atau bahkan kematian. Dengan dilaksanakannya pembelajaran dari rumah, anak pun kekurangan ruang untuk berinteraksi sehingga tak dapat bersosialisasi. Selain itu, dari segi psikososial juga terpengaruh. Anak bisa merasa bosan, mungkin juga mudah stres sehingga kesehatan mentalnya terganggu. Semangat menurun dan kemampuan belajarnya ikut menurun. Yang ketiga, perlu perbaikan kurikulum karena situasi. Salah satu cara yang mungkin dapat dijalani sebagai pilihan perbaikan adalah pengadaan kurikulum darurat, seperti yang dikatakan oleh Fahrita Marta Tanjung, Wasekjen, Federasi Serikat Guru Indonesia. Ia mengatakan bahwa perlu adanya kurikulum darurat atau penyederhanaan kurikulum karena situasi di lapangan saat ini kan berbeda dari keadaan normal biasanya. Ia membahas
kurikulum darurat sangat penting dipersiapkan karena situasi yang serba terbatas akibat pandemi. Selain itu, sesi pembelajaran di rumah yang dilaksanakan melalui TV juga sebaiknya ditambah. Mungkin perlu diperbaiki, misalnya kelas 1 SD 1 sesi, sedangkan kelas 2 SD 1 sesi, dan sampai seterusnya. Namun, pasti akan menambah jam penyiaran sehingga mungkin perlu menambahkan stasiun TV lain sebagai pendukung. Yang keempat, atau yang terakhir, Kemendikbud telah terbitkan SE BDR dokumen Kemendikbud dalam menjawab permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran dari rumah. Kemendikbud telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sri Wahyuni, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud, menjelaskan bahwa diterbitkannya surat edaran tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Hal ini tentunya harus ada strategi yang dilakukan oleh guru untuk melakukan layanan sesuai kebutuhan siswanya. Kemudian, ia menambahkan kurikulum akan dievaluasi terhadap penerapan pembelajaran secara jarak jauh, baik dengan luring atau panduan daring dan luring. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang meminta kurikulum ditinjau kembali sesuai program Merdeka Belajar. Materi Nadiem meminta kurikulum tidak memberatkan siswa, namun capaian kompetensi minimal tetap dapat terpenuhi dan mekanisme ke depan dengan penekanan sesuai ideologi Pancasila. Sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.